Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau berkebun teman-teman. Saya pengen halaman depan rumah tetap rapi. Jadi saya gunakan pot yang ukurannya sama. Kalau nggak sama atau kotor jadinya kurang oke ya kayak yang itu tuh. Tapi udah terlanjur udahlah. Nah yang baru ini saya pakai pot ini. Gak mahal, satu bijinya 2.000 dan tahan bertahun-tahun. Terus karena bawahnya itu ada lubangnya gede, supaya media tanamnya tidak kabur kemana-mana pas disiram, saya tutup dengan kain flanel. Kain flanelnya ini kain flanel sisa kok teman-teman. Jadi kemarin anak saya habis prakarya, terus sisa kain flanelnya saya pakai untuk menutup lubang di dasar pot. Sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai sumbu dari pot. Mirip sumbu kompor, tapi yang ini sumbu dari pot ya teman-teman. Sumbu dari pot ini akan bantu mengalirkan air dari bawah ke atas. Nah, terus saya tutup dengan media tanam kayak gini. Kalau mau rapi, kainnya sampai tertutup kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau mau keluar juga nggak apa-apa. Yang dikeluarin pastinya bawahnya aja. Kayak gini. Kalau atasnya ditutup boleh, dibiarkan kelihatan juga nggak apa-apa. Nah, karena kain flanelnya terbatas, saya gunakan kain lain. Ini kain katun dari kaos yang udah nggak saya pakai. Kain apapun bisa kok teman-teman. Asalkan kainnya itu bisa menghantarkan air ya teman-teman. Kalau kain sifon gitu kan susah. Tipis juga dia, jadi nggak ngantarin air dengan baik. Kalau kayak gini dia bisa ngantarin air dengan baik. Teman-teman yang bermain hidroponik biasanya menggunakan kain flanel. Kalau saya, ini kan pakai tanah ya, jadi nggak pakai kain flanel juga nggak apa-apa, pakai kain biasa kayak gini. Walaupun nggak seoke flanel dalam menghantarkan air, tapi pakai kain katun gini juga tetap bisa kok ngantarin air. Terus pastinya bisa bantu cegah media tanam kabur kemana-mana ya teman-teman. Dengan menggunakan kaos bekas kayak gini, kita juga bisa membantu mengatasi sampah ya teman-teman. Karena mungkin kaosnya udah nggak layak pakai, kalau dikasih ke orang juga kurang pantas. Jadi kita pakai berkebun aja. Berkebun juga bikin rumah lebih asri loh teman-teman. Udaranya akan lebih segar dan lebih cantik dipandang. Tentu saja kalau kita bisa menatanya ya teman-teman. Jadi dengan berkebun kita dapat rumah yang lebih asri, lebih cantik, juga dapat hasil. Kalau saya di sini mau tanam sayur-sayuran teman-teman. Soalnya ini lagi social distancing, dapat sayur segar butuh perjuangan lebih. Aduh. Jadi ya udahlah, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, terus daripada susah dapat sayur, ya udahlah tanam sendiri aja. Atau lebih sehat juga ya karena organik. Pasti organik karena dirawat sendiri. Buat teman-teman yang mau berkebun juga di rumah, nggak mahal kok peralatannya teman-teman.
dan bisa jadi aktivitas bersama anak. Karena ini udah sore, saya lanjut besoknya nih teman-teman. Nah, karena udah kena udara, jadi dia agak kering. Sekarang saya udah siap tanam benihnya. Ini benih bayam teman-teman. Kalau teman-teman mau beli peralatannya, yang saya beli linknya ada di deskripsi video ini. Jadi di mana saya beli pot, di mana saya beli benih, itu saya taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan barang yang sama tanpa susah-susah cari ya. Teman-teman, saya ini kan mau tanam bayam. Biji bayam tuh kecil-kecil banget kayak gini nih. Jadi mirip pasir gitu. Nah, nyebarinnya itu kalau tangan kita masih basah itu bakal susah banget. Pernah ada yang anjurin kalau biji bayam dicampur dengan pasir baru disebarkan kayak gini. Supaya nanti akan lebih merata. Karena dibantu pasir-pasir itu pas nyebarin si bayam ya. Tapi karena cuma sedikit nih saya tebarinya, jadi langsung aja sih kayak gini. Kalau buat bayam, menurut saya wajib banget punya sumbu di pot. Soalnya batang bayam itu ringkih banget, terutama untuk bayam-bayam kecil tuh ringkih banget, gampang banget roboh patah. Jadi kalau kita siram dari atas, walaupun cuma setetes-tetes gitu, bikin bayamnya itu patah teman-teman. Nah, kalau pakai sumbu kayak yang tadi saya jelasin, kita bisa siram dari bawah. Maksudnya gini teman-teman, ini bagian bawah kan ada sumbunya nih. Tinggal kita celupin aja ke ember berisi air kayak gini. Nanti airnya ini akan naik ke atas sampai ke akar-akar dari bayam. Jadi kita nggak perlu siram dari atas, kita tinggal siram dari bawah, bukan siram ya. Kita tinggal manfaatkan sumbu dari pot. Beberapa pot tinggal direndamin kayak gini, terus dinaikin lagi. Nah, dengan gini, bayamnya tetap dapat air tanpa perlu roboh. Tapi, itu sih kalau sudah mulai tumbuh ya, mulai kecambah. Kalau masih ditebar-tebar kayak gini sih, nggak apa-apa sih kita siram pakai apa tuh bagor, kita siram pakai tangan kita langsung gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah gede banget juga nggak apa-apa kok disiram langsung pakai air. Ini saya lagi ngapain? Ini supaya biji bayamnya itu tertutup sedikit dengan tanah, nggak paling atas. Supaya nanti proses kecambahnya lebih oke. Kalau langsung di atas bisa, tapi biasanya lebih rawan untuk mati. Karena akarnya belum kuat banget. Kalau kayak gini, sedikit banyak akarnya udah mulai lumayan sebelum si batang keluar ke atas tanah. Nah, setelah dilakukan langkah itu, saatnya saya siram. Karena belum tumbuh, pakai metode biasa nggak apa-apa kok siramnya. Usahakan benar-benar basah ya teman-teman, sampai ke bawah, sampai airnya keluar ke sumbu-sumbu itu. Supaya kondisi tanahnya itu bagus, media tanamnya ini bagus untuk kecambah dari bayam. Saya ini siram pakai kantong plastik loh teman-teman. Soalnya tadi saya cari-cari embernya entah kemana dimainin anak-anak. Jadi saya pakai kantong plastik untuk bawa air ke sini. Ya namanya juga anak-anak ya teman-teman. Biasalah suka main. Oh, saya kasih air kebanyakan nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kan belum bertunas jadi it's okay. Nah, kalau udah kayak gini, basah dan merata kayak gini, saatnya kita letakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari ya teman-teman. Dan juga terlindung dari hujan pastinya. Supaya nanti kalau kecambah,
nggak patah kena hantaman air hujan. Nah, ini saya letakkan di bawah pohon cemara yang gede supaya terlindung dari sinar matahari dan juga tetesan hujan. Nah, ini kangkung kemarin teman-teman udah pada tumbuh. Kalau potnya seragam warnanya dan besarnya, hasilnya cakep juga kan teman-teman? Semoga bayam-bayam saya juga segera menyusul ya. Oke, sekian video saya. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi teman-teman.